boleh diperkenankan, kami memiliki, Engkau berikan kami anugerah untuk memiliki Alkitab. Ada begitu banyak orang percaya di negara-negara tertutup oleh kekristenan yang bahkan tidak mendapatkan firman-Mu, Alkitab. Mereka harus menghafal, mereka harus mengingatnya, Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kebebasan di negeri ini yang Tuhan boleh berikan. Dan biar kiranya kebebasan ini Tuhan boleh tolong kami untuk bisa pergunakan sebaik mungkin, agar kami bisa tahu apa yang Engkau katakan bagi kami melalui firman-Mu. Tuhan pimpin kami, biar makin hari hidup kami makin serupa Engkau, kami makin juga mengalami kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga dalam kata-kata kami juga timbul kasih dan muncul kasih. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Sekolah minggu boleh sama Lause Indah ya. Saudara-saudara, bayangkan kita ini ya sebagai pasangan, kita pulang itu bawa makanan kesukaan pasangan kita dan anak kita. Ya, kalau bapak ibu istri mungkin kita ingat, wah ada makanan kesukaan suamiku, dia udah pulang duluan dan ada anak. Dan kita udah tahu nih makanan kesukaannya, mungkin martabak, ya gitu loh, martabak kering, martabak asin dan martabak manis. Wah anak kita sukanya KFC, karena saya suka KFC ya, jadi saya sebutnya contohnya itu gitu. Kemudian, wah dia bawa nih untuk anaknya KFC, bapak ibu. Wah, atau kita sebagai suami, kita udah mikir, wah enak nih, kita pulang-pulang, ekspektasinya apa? Ya kita disambut lah, seneng ya kan. Wah ada makanan nih, enak nih, bokap makan nih, bawa makanan dari luar gitu loh. Nah kita sudah mikirkan semuanya, kita sudah bayangkan sukacita yang akan kita rasakan di rumah, kita mungkin capek dari luar, dan kita berharap kayak, wah pengen nih, seneng nih sampai di rumah nih, kita duduk satu meja, ya sebagaimana keluarga, mungkin sebagian dari kita biasanya makan bapak ibu bersama-sama di, mungkin makan malam bersama keluarga. Dan waktu kita pulang makan, kita masuk pintu, kita masuk rumah kita, dan kita bawa, aku bawa makanan. Kemudian pasangan kita tidak datang, Bapak Ibu. Pasangan kita lihat, tapi mukanya agak kusut. Biasanya dia suka, tapi kali itu dia lagi bad mood kayaknya. Dia mungkin lagi capek di pekerjaan, mungkin dia habis makan. Kita nggak tahu, ya kan, suasana hati orang kita nggak tahu, tapi kita tahu mukanya udah nggak enak. Padahal kita bawa makan kesukaannya. Kita taruh di meja, kita pikir semua akan berjalan seperti sedemikian rupa. Dek, Kak, yuk makan, Papa bawa ayam nih, ayam goreng kesukaan kalian. Anaknya nggak keluar di kamar, main HP Pak Bu, seperti anak-anak kita kebanyakan. Apalagi kamarnya mungkin satu orang satu kamar, agak males, malah keluar. Nggak keluar-keluar Bapak Ibu. Apa yang akan kita rasakan? Kemarahan sudah mulai timbul. Kita punya sebuah niat baik. Semua kita menikah punya niat baik, pacaran punya niat baik. Kita kerja, niat kita bukan menipu perusahaan, niat kita baik. Semua niat kita baik. Tak ada orang, ada mungkin sebagian kecil orang yang psikopat, ada ya. Memang dari awalnya memang berusaha untuk menghancurkan, merendahkan, mematikan manusia. Jadi ada, nggak semua orang. Tapi sebagian besar kita punya niat baik. Kita memasuki hidup dan dunia dan ruangan. Tetapi ada situasi yang berubah. Pasangan kita lagi bad mood, anak kita lagi nggak enak. Dan kemudian kita mulai itu penuh dengan kepahitan, kita mulai penuh dengan kemarahan. Dan apa yang terjadi? Tergantung tipe kepribadian kita, akan ada orang dari antara kita yang masuk kamar dan banting pintu. Bam! Akan ada sebagian dari kita mulai ngomel. Kalian gimana sih, mama udah masak bla 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 bla. Kalau ada sebagian dari orang mungkin akan mulai kritis. Jadi begini ya. Nah, gitu, dan mulai muncul kata-kata yang lain, Bapak Ibu. Semua yang dimulai dari niat baik, dan semua hidup kita ingin mulai dengan niat baik, tapi selalu ada situasi di mana kita menjadi emosi, marah, pahit, jengkel, kesal, marah, dan kita muncul kata-kata kita. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nah, rupanya kita menyadari apa yang akan kita baca, apa yang kita pelajari dari 2 ayat berikut. Kita akan melihat bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu mengandung sesuatu, itu berasal dari berhala yang ada di dalam hati kita. Dan kita pengen mulai menyadari dan mulai sadar, setiap kali kita mencoba melakukan hal yang baik, tapi situasi berubah menjadi buruk, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita katakan?
Saudara-saudara, mari kita buka Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Kenapa kata-kata kita sering ujung-ujungnya jadi buruk, padahal niat kita selalu baik? Kita lihat Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Lukas 6 ayat 43 sampai 45, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin ini udah beberapa kali Bapak Ibu baca, tapi ini menjadi salah satu fondasi selain nanti satu ayat lagi yang kita baca. Mengapa kata-kata kita itu menjadi seperti itu? Lukas 6 ayat 43 sampai 45 kita akan baca bergantian. Laki-laki saya akan baca 43, Bapak Ibu baca ayat 44. Saya 43, Bapak Ibu 44, 45 kita baca sama-sama. 43 saya, 44 Bapak Ibu, 45 sama-sama. Lukas 6 ayat 43 sampai 45, demikian firman Tuhan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Silakan 44. Sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yesus berkata tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang buruk. Kalau pohonnya udah buruk, buahnya buruk. Bisa dilabur putih nggak seperti kuburan? Bisa, tapi tetap dalamnya kerangka. Tetapi kalau pohonnya baik, yang muncul dalam hidup kita baik. Ini sebenarnya bukan masalah kata-kata saja, tapi ini mengacu pada hal kehidupan kita, gaya sikap kita, cara kita berperilaku, dan dalam hal ini kita akan melihat dalam hal kata-kata. Kebenaran ini membalik cara kita memahami komunikasi. Kata-kata itu bukan sekedar suara. Kata-kata itu adalah buah yang terlihat dari pohon atau akarnya. Apakah itu baik atau tidak? Apa yang kita katakan saat kita lelah, saat kita marah, saat kita merasa malu, atau saat kita tersinggung, itu akan menunjukkan apa yang sebenarnya di dalam hati kita. Kalau kita lagi happy, semua kata-kata kita baik. Nggak mungkin lah, semua kita pasti baik. Lagi dapat gajian, dapat omset 2 kali lipat daripada bulan sebelumnya, atau 3 kali lipat. Waduh, anak mau berantem pun, kita akan, Dek, jangan berantem. Kayak tenang hati gitu loh. Kenapa? Itu memunculkan karena kita itu dikontrol oleh situasi. Tapi waktu ada kesulitan, ada rasa malah, rasa malu, tekanan, singgungan, omset lagi turun, apapun yang terjadi, nah itu mulai muncul apa yang terlihat di dalam hati kita, Bapak Ibu. Setiap kali kita konflik, kita berpikir kadang-kadang komunikasi adalah jawabannya. Aduh, kalian kurang komunikasi, suami istri, kurang komunikasi. Satu sisi ya, tetapi, dan kita mulai memperbaiki nadanya turun. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong, teknik komunikasinya, gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Beda ya, gitu. Di dalam beberapa daerah atau suku, mungkin ngomong ke atas itu nggak masalah. Gimana kabarmu? Nggak masalah. Gimana? Gitu. Karena itu udah normal. Tapi bagi kita yang tinggal di Jakarta, dengan pengaruh budaya di sekitar kita, kita mulai sadar saat orang nadanya naik, orang mulai marah. Dan kita mulai berpikir, oke, setiap kali konflik nadaku turun. Gimana kabarmu bro? Nah, gitu kan. Enak ngomongnya kan. Kemudian ngomongnya itu agak pelan, jangan terlalu cepat. Gimana kabarmu? Beda ya. Gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Langsung teknik komunikasi. Yang satu sisi benar, bagus gitu. Dan itu bisa kita latih. Langsung gunakan istilah yang lebih halus. Sekali lagi baik. Bego ya dia. Wah, enggak. Kita ngomongnya memang karyawan-karyawan saya masih kurang diajar. Asik, keren ya. Maklumlah SOP kita belum ada. Jadi mereka itu masih kekeh sama pendapatnya sendiri. Intinya sih keras kepala batu, tegar tengkuk kayak Israel, tapi istilahnya diperhalus. Satu sisi baik, ya kan? Karena kalau kita dengar kalimat seperti itu, ya kita akan lebih tenang. Tetapi Bapak Ibu, problem utamanya apakah sekedar hanya memperbaiki teknik atau cara berkomunikasi? Nah, ini masalahnya adalah kita itu nanti seperti mencangkok tanaman pada pohon yang mati. Orang yang memang hatinya sudah jahat atau busuk atau buruk, dan memang semua dari kita adalah orang berdosa, pada akhirnya kita akan kelepasan.
Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Hati-hati itu. Sepandai-pandai melompat, tupai akan tetap jatuh juga. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu yang perlu kita bereskan, yang nanti akan kita lihat di bulan berikutnya, kita akan mulai ngelatih skillnya, yang permukaannya, tapi selama 1 bulan terakhir ini Bapak Ibu sudah dengarkan, kita lagi beresin akarnya dulu, dan ini butuh waktu yang jauh lebih lama daripada sekedar melatih teknik. Teknik 1 hari jadi, Bapak Ibu gampang. Setiap kali ngomong, nada turun. Kalau lagi marah, nada turun. Itu aja, lakukan. Gak usah, coba lupakan teknik yang lain. Itu bisa dilatih langsung, dalam 1 kali 24 jam. Bukan, 1 kali 1 jam. Tetapi problem utamanya adalah, kalau memang hati kita penuh kemarahan, penuh berhala, kita akan selalu sulit untuk bisa mengontrol mulut kita. Sebagus apapun teknik kita. Jadi kita pengen fokus kepada apa yang ada di bawah permukaan kita. Gitu. Nah, saudara-saudara, jadi kita tidak sekedar salah berbicara. Hati kita itu biasanya dikuasai oleh berhala. Hati kita tidak lagi dikuasai oleh Allah, kita ingin mengasihi Allah, tapi kita dikuasai oleh keinginan-keinginan baik kita. Kita punya keinginan baik, ingin bersama pasangan dan anak, pengen makan malam bersama keluarga setiap malam, bahkan pengen saat teduh dan pengen ke gereja bareng. Saya ingat kalau di sosial media itu kalau ada beberapa yang saya save, kalau saya lupa saya pasangkan di sini gitu loh. Jadi ibunya lagi semangat nyanyi muji Tuhan, terus anaknya pukul-pukulan di belakang, terus maknya langsung lihat ke belakang gitu. Itu habis itu nanti dia memuji Tuhan lagi. Nanti sampai di rumah tuh habis tuh anak tuh. Itu dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kita mudah sekali itu dan itu apa yang terjadi Bapak Ibu. Hasrat kita baik, pengen anak kita tenang, pengen anak kita pinter, pengen anak kita sukses, nggak mau dong anaknya kurang pintar. Asik ya, istilahnya diperhalus. Kan enggak kan? Pengen anaknya itu sukses, berhasil, cari pasangan yang baik. Pengen kita punya pasangan tuh selalu turut kemauan kita. Kan seneng ya punya pacar, beb beli dong, beli. Beb pergi yuk, ayo pergi. Padahal dia misalnya mungkin agak lemes atau capek, for you babe, see everything katanya. Waduh, kita kejar semuanya. Tetapi problemnya adalah keinginan itu adalah berhala kalau kita nggak hati-hati. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam diri kita? Kita buka Yakobus 4 ayat 1-3. Ini menjelaskan hal yang sama juga, bicara tentang hati. Yakobus 4 ayat 1-3. Kita baca ayat 1 dan ayat 1 dulu ya. Yakobus 4 ayat 1 kita baca sama-sama. Oh, saya sampai lupa saya ada PPT-nya, ya ampun. Oke ya, akar menentukan buah. Oke, ya. Yakobus 4 ayat 1 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Problem kita itu ada hawa nafsu yang kita miliki. Bukan sekedar karena gaya komunikasi yang buruk, bukan sekedar karena kepribadian memang efektif, memang ada efeknya, tetapi di sini ada hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu ini, Bapak Ibu? Kalau kita bisa melihat dari bagian ini, kata-kata kita itu berhala membuat konflik. Kita selalu punya keinginan. Kita punya keinginan. Kita itu pengen disayangi, kita pengen disambut, ya dong, pulang pengen disambut, kita pengen dihargai, kita udah capek kerja, pengen dong ada pujian lah sedikit lah begitu loh, atau bagaimana gitu. Kita pengen dapat pekerjaan di perusahaan yang top 10, kita ingin dapat kampus yang top 10, kita pengen handphone, kita datang ke PRJ, barusan kami ke PRJ bukan untuk jalan-jalan Bapak Ibu, tapi untuk kerjain tugasnya Sita. Buat video, wah ini 2 jam jadi habisnya begini doang nih. Terus habis itu kan ada hall kan hall itu hall elektronik. Laki-laki kita kan demennya alat-alat elektronik ya kan, makanan tuh kalau lagi lapar gitu loh. Pengennya ke hall itu tapi nggak bisa kan, rekam kan gitu kan. Habis itu kan itu udah mulai keinginan kan. Aduh pengen banget aku lihat lagi ada clearance sale Erafone dan Blibli. Waduh harganya bisa 60% gitu. Yang nggak beli juga sebenarnya, cuma pengen lihat dan hallnya adem, dingin, ada AC. Nggak di luar, padat. Gitu Bapak Ibu. Ada keinginan. Oke. Nah, keinginan ini biasanya akan mulai jadi tuntutan. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Aku harus dapat. Ada kata dapatnya. Aku harus dapat. Dari aku ingin
Ya ingin kan tergantung ya, pengen ingin HP, tapi kan nggak harus dapat ya, cuma kayak ingin makan ini ya, tapi ya ingin-inginan doang, nggak dapat juga nggak apa-apa. Tapi keinginan itu biasanya akan mulai menjadi tuntutan, aku harus dapat, aku harus masuk ke hall yang ada elektroniknya itu, dan lain sebagainya. Dari tuntutan, saat kita mulai menjadi terbiasa, itu menjadi kebutuhan. Ini saya yang hilang satu sini. Ada namanya kebutuhan. Perhatikan kalimatnya. Aku harus dapat, tuntutan, kebutuhan jadi aku harus selalu dapat. Tiap kali aku inginkan sesuatu, aku harus selalu dapat. Sebagian kita penghargaan, sebagian kita hal-hal yang sederhana kayak laptop, handphone, atau mungkin uang, atau mungkin pacar, atau mungkin anak. Aku harus punya anak. Kalau punya anak nggak bisa selalu ya, pusing ya. Satu udah cukup, 2 maksimal 3 Bapak Ibu. Tetapi ada hal-hal yang kita inginkan secara emosional kita. Aku harus selalu dapat. Yang kita lakukan bukan sekedar nuntut kan, yang kita tuntut kan kita ada harapan untuk orang lain memenuhinya, ya dong. Ya kita ada pasangan, ada anak, ada harapan, kita punya harapan lah anak kita akan taat sebagai orang tua, dan orang lain itu harus selalu memberikannya kepadaku. Orang lain, anakku, pasanganku, karyawanku, bosku, harus selalu memberikan apa yang ku inginkan, yang ku dapatkan, yang aku butuhkan. Tapi nggak semua manusia bisa dapat. Akhirnya muncul kecewa. Karena kita kecewa, akhirnya apa? Muncul hukuman. Di dalam Yakobus 4 di ayat yang kedua, jika Bapak Ibu baca perhatikan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Jadi mengingini ini bukan sekedar hanya, pengen makan ya, enggak. Karena di ayat pertama ada kata hawa nafsu. Ini jadi sesuatu yang sudah mengikat sedemikian rupa dan aku tidak bisa hidup tanpanya. Termasuk barang, termasuk uang, termasuk sesuatu yang seringkali kita tuh nggak sadari. Kita punya kebutuhan emosional, Bapak Ibu. Butuh pencapaian, butuh penghargaan, butuh diterima oleh orang tua kita, butuh dicintai oleh pasangan kita, butuh dipuji, butuh diakui bahwa kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Gajiku cuma 3 juta atau 4 juta. Aku pengen anakku bilang, "Pak, thank you ya udah berjuang buat aku ya." Walaupun anaknya pengen banget iPhone, yang dan gak mungkin bapaknya bisa beli. Tapi kita pengen sekali, aduh seneng banget ya kalau anakku ngomong, "Pi, thank you ya lu udah kerja keras buat kami keluarga." Waduh, itu kayak disiram kayak air Bapak Ibu, kayak seger rasanya. Setelah capek-capek bekerja, walaupun pendapatan sedikit. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan emosional yang akhirnya karena kita inginkan sesuatu tapi kita tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3 ada, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, betul, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi di ayat 1 ada hawa nafsu, ayat 3 ada hawa nafsu. Jadi waktu kita mulai memahami keinginan, berarti ini sesuatu yang sudah mengikat kita di dalam jiwa kita, Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Muncullah konflik. Mulai dari pertengkaran mulut sampai pembunuhan. Level tertinggi itu udah pembunuhan. Jadi pembunuhan itu bukan level terendah, itu udah tertinggi. Dari perang mulut sampai level tertinggi. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dan ini harus kita hati-hati. Kita ngomong mungkin, setelah yang semua aku lakukan untukmu, waduh gitu kan, setelah gue capek kerja, setelah gue capek berusaha, setelah aku capek ngurus keluarga, lu enak aja kerja di luar gitu. Kamu gak pernah mikirin orang lain, ya dong, nyalainnya kan pasti kamu ya. Emang kamu peduli yang ku alamin gitu. Kita mulai marah. Nah ini bukan selagi sekedar keinginan atau tuntutan, ini udah menjadi hukuman. Karena sebagai manusia kita lebih suka kata-kata setan. Kata-kata setan apa? Menuduh dan menghakimi. Jadi kita nggak akan mungkin bisa ngelihat bahwa iya ya, kenapa aku harus memenuhi kebutuhan itu? Enggak. Karena kita berharap agar orang lain selalu memenuhi kebutuhan saya, kamu harus memenuhi kebutuhan saya,
karyawanku harus memenuhi kebutuhan saya, istri saya. Nah, dan yang mengerikannya Bapak Ibu, ini kita nih. Yang mengerikannya adalah saat kita itu punya posisi dan kuasa dan duit, posisi kuasa dan duit, kita itu akan makin menuntut orang di bawah kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan PR yang terbesar bagi Bapak Ibu yang punya karyawan. Ini akan menjadi ujian yang terbesar. Saya nggak punya karyawan, Bapak Ibu bukan karyawan saya nggak bisa main pecat-pecat saja. Tapi saat kita sudah punya posisi, kata-kata kita sudah mulai berubah. Bapak Ibu coba deh, bayangin deh, saya semenjak usia saya udah segini ya, saya itu kayak kemarahan, saya kalau lagi marah, saya belum pernah marah ke Bapak Ibu, cuman saya kalau lagi marah, saya bisa marah sedemikian rupa, dan kemudian saya pernah bisa datangin orang di ruko sebelah, 2 ruko sebelah, mau ikatan advokat kayak gue masa bodoh, ketok jam 11 gue datengin, gue samber itu orang, hampir saya samber Bapak Ibu. Itu cuma saya satu-satunya yang bisa menolong saya itu bukan kasih kepada Tuhan kadang-kadang ya. Di saat kemarahan itu saya ingat lu tinggal di gereja. Itu aja itu. Aduh Tuhan tolonglah ini mulut gitu. Pak permisi Pak, udah jam 11 malam bisa nggak ketok? Mohon maaf ya Pak ya, sambil senyum. Pengennya sih saya bantai juga sih Pak Bu gitu loh. Pengennya ngomong gitu, tapi saya lupa, saya keluarnya dari GSRI gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngelihat ya, Bapak Ibu bahkan di dalam kemarahan saya sekalipun, yang valid dong pengen tidur jam 11, nggak ada ketak-ketok. Bapak Ibu nih beda, kalau ketak-ketok di ruko, dari satu ruko ujung 5 ruko, itu kan kedengaran sampai ruko ujung, karena getaran. Kalau teriak enggak, teriak, nyanyi enggak. Tapi kalau udah tok, 5-6 ruko itu berjejer tuh kedengaran, karena getaran. Sah nggak keinginannya? Sah dong, pengen tidur jam 11. Ya nggak etis dong, lo kerja di atas jam 10. Tapi problem utamanya adalah muncul kemarahan, dan muncul kata-kata, dan muncul hukuman yang terjadi. Bersyukur saya nggak ngomong kata-kata kasar, tapi di dalam hati kata-kata saya udah kasar. Hanya karena, aduh ingat Periadi, ingat lu rohaniawan ya. Terus saya pikir-pikir, wah gawat juga ya Per ya. Kalau kamu nggak rohaniawan, kamu akan menjadi pria seperti apa? Tapi Bapak Ibu lucu, karena zaman dulu saya nggak kayak begini. Tapi saya mulai menyadari bahwa saat usia meningkat, posisi meningkat, saya merasa mulai ada kontrol akan hidup. Mirip kayak orang udah bisa bela diri, sulit loh nahan diri. Kecuali dari bela diri dia dilatih. Aikido, kalau Aikido kan lu nyerang, gua lempar balik. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai belajar nih karate, belajar silat yang agresif, agak sulit loh kita menahan diri dalam posisi kita bisa mukul orang dan orang itu pingsan. Termasuk kita punya uang, kita punya kuasa, kita kadang-kadang sebagai laki-laki atau wanita yang berpengaruh, posisi kita sulit di atas. Diagnosisnya apa? Hawa nafsu, Bapak Ibu. Inilah berhala yang muncul di dalam jiwa kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 4 dituliskan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Problemnya adalah kita itu tidak setia kepada Tuhan, yang seharusnya Tuhan kan itu menjadi raja ya dalam hidup kita ya. Semua kebutuhan kita, semua keinginan kita itu harus ditundukkan. Bagi agama Buddha, hasrat itu harus dieliminasi. Konghucu agak mirip dengan Kristen. Hasrat itu harus ditundukkan gitu. Makanya muncul ritual, muncul pemerintahan di zaman Konfusius, mereka menggunakan ada beberapa kelas sosial agar orang itu bisa memenuhi kebutuhannya. Bagi Buddha itu eliminasi. Kita tidak mengeliminasi kebutuhan, tapi kita menundukkannya di bawah Tuhan. Menundukkannya. Nah, makanya Yakobus 4 ayat 4-6 mengingatkan kepada kita, hati-hati. Masalah kata-kata kita itu muncul dari hati, dan itu adalah spiritual, Bapak Ibu. Peperangan rohani di dalam hidup kita. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama-tama saya ingin Bapak Ibu waktu nanti kembali pulang atau rumah, coba Bapak Ibu mulai perselingkuhan rohani ya, karena kita ketidaksetiaan. Bapak Ibu mulai pulang dan perhatikan apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau saat kita konflik, apa sih yang paling kita inginkan? Kenapa kita konflik? Coba Bapak Ibu pikirkan aja itu. Tiap kali konflik. Coba ingat semua konflik besar yang pernah kita alami di rumah tangga dengan anak. Apa yang terjadi? Apa yang aku inginkan? Jika Bapak Ibu jarang konflik,
atau mungkin lupa lah konflik besar. Ada orang yang konflik besarnya udah lupa, jadi udah nggak ingat lagi. Ini nih, apa yang paling Bapak Ibu khawatirkan dan takutkan dalam hidup ini? Sebagian dari kita kesehatan, oke ya. Sebagian dari kita keuangan. Sebagian dari kita mungkin pencapaian. Sebagian dari kita mungkin perasaan untuk dicintai. Apa yang paling kita inginkan dan harapkan? Dan dari sini kita minta Tuhan tolong untuk murnikan, untuk buka mata hati kita agar tahu apa kebutuhan, apa hawa nafsu terbesar kita. Keinginan itu bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Saya keinginannya pengen ke PRJ lagi, tapi nggak juga nggak apa-apa. Itu standar. Bapak Ibu pengen makan sesuatu yang enak, tetapi nggak dapat juga nggak apa-apa. Itu nggak keinginan. Itu is okay. Cari yang level terdalam, yang aku ini harus dapat nih. Kalau aku nggak dapat, aku bisa marah. Pikirkan saat konflik, atau kalau Bapak Ibu ngingat konfliknya, apa yang paling saya khawatirkan dan ketakutkan, Bapak Ibu. Saat kita sudah menyadari, Bapak Ibu, kita harus melakukan pengakuan dosa. Karena kita ingat, itu semua muncul dari berhala dalam diri kita. Karena aku yang ingin lebih diutamakan, aku ingin lebih dipuaskan, aku ingin lebih mendapatkan. Intinya cuma satu, kita pengen menurunkan Yesus yang raja itu dalam hidup kita, dan kita sudah gantikan dengan nama Periadi. Terserah, pencapaian, kenyamanan, pengakuan, gengsi, prestige, apapun itu. Bapak Ibu harus menemukan satu kata yang mencerminkan kita itu, dosa kita atau berhala kita. Dan kita harus ngaku dosa setiap hari. Setiap kali kita tahu dan kita ada motivasi, Bapak Ibu, yang buruk. Setelah kita mengaku dosa kita, pengakuan dosa ini penting karena kalau kita nggak sadar ini dosa, kalau kita nggak sadar bahwa berhala dalam diri berhala kita itu adalah bentuk perselingkuhan kita dengan Tuhan, kan Tuhan harusnya menjadi, kalau di Alkitab itu, gereja itu menjadi mempelai wanita, kemudian kita sebagai jemaat Tuhan tuh sebagai mempelai pria. Saat kita berubah setia kepada Tuhan, kita yang selingkuh dari Tuhan dengan menjadikan ilah-ilah lain menjadi pasangan utama kita. Itu bahasa alegori, bahasa perumpamaan di dalam Alkitab. Makanya di dalam Alkitab tuh Bapak Ibu akan menemukan kata Tuhan cemburu, Tuhan marah, dan lain-lain sebagainya. Itu bentuk analogi bagaimana kita dengan Tuhan itu sudah satu perjanjian, satu covenant. Dan saat kita melanggar dan saat kita berselingkuh dengan orang lain, kita itu sedang tidak setia, kita sedang berselingkuh. Itu adalah bentuk dosa, itu bentuk berhala. Jika kita tidak masuk dalam titik ini, Bapak Ibu, akan sulit untuk kita berubah. Sebagaimana contoh yang saya suka ucapkan, kalau kita nggak pernah menyadari bahwa matematika kita nilainya jelek dan merasa nilai 5 itu cukup, kita nggak akan pernah belajar matematika. Itu aja. Saat kita merasa, oh kemampuan dagangku sudah bagus kok, tapi omset kita turun terus. Nggak masalah kok, memang lingkungan kok, memang situasi kok, berarti kita nggak akan pernah belajar. Kita nggak akan pernah jadi pebisnis yang baik. Kita harus tahu bahwa aku melakukan kesalahan, baru kita berubah. Kalau kita tidak menyadari bahwa aku jelek ya nilainya ya, aku salah ya, aku keliru ya, waduh berhalaku udah ini ya. Kalau kita belum sampai dalam tahap ini, nggak akan bisa berubah. Jadi perlu ada pengakuan dosa. Nah kalau Bapak Ibu merasa kayaknya belum ada yang bisa dosa yang saya akui, nah minta Tuhan tolong. Minta Tuhan bukakan mata hati kita, minta Tuhan itu nyatakan, Tuhan ada nih dosaku nih yang harus aku akui. Pengakuan dosa tentu saja tidaklah cukup, kita ingin merubah. Apa yang akan Yesus katakan dalam situasi kita? Kalau Yesus menjual suatu barang ini, kata-kata apa yang akan dia ucapkan? Jika Yesus berada di dalam situasi di mana anak kita lagi luar biasa keras kepala, Bapak Ibu, atau pasangan kita nggak bisa diatur, Bapak Ibu kita harus tahu, kalau Yesus dalam situasi ini, Yesus mau ngomong apa? Kalau di Amerika itu ada namanya WWJD, What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Setiap kali kita bertindak atau berkata-kata, kalau Yesus dalam situasi ini, dia akan ngomong apa? Oke, betul, bahwa jam 11 adalah jam orang istirahat. Orang kerja itu di bawah jam 10, tukang lah, gitu. Oke, baik. Kalau Yesus berada di sini, kata-kata apa yang akan dia ucapkan? Bapak Ibu. Nah, perhatikan nah ini harus kita sadari bagaimana Yesus mengatakannya. Jadi, Yesus tidak selalu ngomongnya lembut ya, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati nih. Oh, saya harus orang Kristen harus ngomongnya lembut, nggak boleh negur, nggak boleh marah, enggak. Yesus marah nggak? Marah. Yesus negur nggak? Negur.
Yesus kadang bisa berkatanya pedes nggak? Kamu orang yang kurang iman. Bisa ya. Yesus pernah ngomong loh ke Petrus. Iblis. Keringet dingin ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kita nggak serta-merta bisa ngomong se-ekstrim Yesus, karena Yesus yang sempurna. Tapi kita sadar bahwa kita bisa menegur anak kita. Kita bisa marah kepada pasangan kita. Kita bisa marah kepada karyawan kita kalau mereka melakukan pelanggaran. Tetapi kata-kata apa yang tepat? Intonasi apa yang tepat? Kalau marah nggak mungkin dong. Kamu nggak boleh gitu ya. Ya kan nggak ya? Intonasi memang tetap harus datar atau tinggi. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tanya, kalau Yesus sudah dalam posisi saya sebagai pedagang, sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai mungkin sebagai manajer, ya mungkin middle manager lah, kita punya bawahan beberapa. Kata-kata apa yang diucapkan? Kalau dia negur, Yesus negurnya seperti apa? Dan kata-kata apa yang bisa ucapin? Jadi selalu tanya Bapak Ibu, dan minta. Pastikan dalam firman, baca Alkitabnya, banyak doa, minta Tuhan tolong. Saya nggak bisa kasih satu persatu contohnya, karena ini akan sangat kompleks sekali, akan ada banyak. Bapak Ibu. Nah, jadi selalu ingat Yesus. Saat kita mulai berantem sama pasangan kita atau pacar kita, Bapak Ibu, kata-kata apa yang akan ia ucapkan dalam situasi itu saat kita pacar? Nasihat, teguran, kadang-kadang Yesus juga diam. Yesus bisa berempati. Tapi Yesus juga langsung hantam kromo, gas. Dia berkata-kata tegas dan keras bagi beberapa orang. Dan kita bisa mengikutinya, tapi selalu tanya Tuhan. Kita bisa membantu mencari solusi. Jadi ingat, Yesus tidak selalu berkata-kata menghibur. Dia bisa juga menegur dan menasihati dan bahkan marah. Tapi selalu tanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saat kita gagal, selalu ingat Yesus. Yesus adalah panutan sejati kita. Bukan bapak kita, bukan emak kita. Ingat itu ya. Bukan bos kita. Bukan. Lu bego lu kalau begitu. Karyawanmu nanti nggak tunduk. Itu bukan urusan dia. Tanya Tuhan, Yesus lebih utama daripada bos kita yang sudah 25 tahun kerja dan bisa handle 100 karyawan. Bapak Ibu, ada sebuah perusahaan di Indonesia yang turnover-nya tinggi, pemecatannya tinggi, ganti terus. Dan kemudian orang berpikir, wah hebat ya, jadi bapak itu ya selalu efektif. Pecat. Ini adalah cara terbaik. Oh, hati-hati. Dan itu orang Kristen loh, saya tahu. Ada 2 perusahaan orang Kristen. Kami pernah menjadi konselor di perusahaan itu 2. Perusahaannya multinasional, Bapak Ibu. Hati-hati. Hanya karena dia sudah berpengalaman 25 tahun, jangan jadikan panutan. Jangan. Selalu tanya Yesus. Baca Alkitab, doa, Tuhan apa? Tuhan apa? Selalu tanya. Nah, dan Bapak Ibu lah yang menjadi pebisnis lah yang suatu ketika bisa sharingkan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan kepada karyawan Bapak Ibu. Selalu ingat Yesus panutan sejati. Saat kita gagal, ingat minggu lalu Bapak Ibu bisa tonton di Roti Kehidupan channel kita. Kalau saat kita gagal, ada pengharapan. Yesus selalu memberikan pengharapan. Sampai kita detik nafas terakhir selalu ada pengharapan. Jadi, jangan lepaskan pengharapan itu kalau kita gagal. Saat kita tidak tahu harus ngomong apa, tidak tahu harus bertindak apa, aku bingung Tuhan, terus jadi gimana gitu loh, aku bingung gitu loh. Pak Peredi juga nggak bisa ngasih contoh yang spesifik ya, iyalah karena saya tidak ada berada dalam posisi Bapak Ibu, dalam pekerjaan Bapak Ibu, atau punya pasangan, atau punya anak seperti Bapak Ibu. Begitu, saya nggak tahu harus ngomong apa. Ingat, minggu lalu kita belajar Yesus punya kekayaan rohani. Tanya, hikmat Tuhan jauh lebih besar daripada hikmat kita. Apa yang harus dilakukan? Percaya sama Yesus. Saat kita merasa lemah dan tidak berdaya, aduh kan gagal lagi, aduh, kayak 3 minggu lalu Bapak Ibu, aduh, saya malah mempermalukan orang gara-gara dia datangnya telat, bukan jemaat Bapak Ibu. Aduh, kenapa gua ngomong ya? Aduh, barusan loh, 2 minggu lalu saya khotbah Satan speaks, setan berbicara, dan saya jadi jelmaan setan pada saat itu. Tapi sambil senyum, gitu loh kayak. Carol, wah udah lama ya nggak Pak. Kok Bapak nggak, Kelly kok nggak datang ya jam 8 ya, kok baru sekarang? Tapi saya senyum Pak, gila ya, jelmaan setan banget Bapak Ibu. Langsung bersalah loh saya, waduh sore-sore itu kayak pikir, aduh barusan khotbah kayak gitu, kepala saya udah pening. Bapak Ibu udah nggak tahu lagi tuh. Tapi saat kita lemah dan tidak berdaya, ingat kuasa Tuhan, kuasa Yesus, dan ingat bahwa saat kita merasa ingin mengontrol hidup kita, harus mendapatkan apa yang kuinginkan, harus selalu mendapatkan yang kuinginkan. Aku ingat, Yesus adalah Rajaku, hidupku di dalam kerajaan Allah itu aman dan tenang.
Aku tidak harus selalu mendapatkan yang kuinginkan. Aku tidak harus mendapatkan yang aku inginkan. Apalagi harus selalu mendapatkan yang kuinginkan. Enggak. Aku bisa hidup tanpa itu. Tapi selalu pegang Yesus, Bapak Ibu. Nah, biarlah ini Bapak Ibu membentuk ulang kata-kata kita. Apa yang menguasai hati kita akan membentuk kata-kata kita. Jadi sadari berhala apa saja yang muncul, berhala apa saja yang ada di dalam diri kita saat kita berkata-kata. Bapak Ibu. Dan minta Tuhan tolong, minta Tuhan pimpin, dan Dia akan proses. Kita akan gagal, kita akan jatuh, jangan khawatir. Jangan khawatir. Selalu ingat Yesus, pegang Yesus. Orang mau katakan, lu gak berubah-berubah, ingat, pegang Yesus. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Yang tahu kita seberapa banyak berubah Yesus. Bukan orang lain. Dalam seiring waktu, kadang-kadang itu akan memberikan kita kekuatan untuk berubah perlahan-lahan. Ada orang yang berubahnya cepat, perlahan-lahan ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan gitu loh, kayak kelinci, kayak apa namanya? Kayak kura-kura. Ada orang yang kayak kelinci, cepat, tapi nggak konsisten. Di akhir perlombaan yang menang siapa? Orang yang walaupun lambat tapi konsisten. Bisa nggak kita cepat dan konsisten? Bisa. Dan ini kita butuh waktu. Biasanya kita butuh kerendahan hati untuk terus bergantung sama Yesus. Tapi sekali lagi, sebagian besar dari kita biasanya tidak serendah hati itu. Kita butuh proses yang panjang, mirip kayak bangsa Israel, 40 tahun Bapak Ibu harus muter biar Tuhan latih mereka. Udah 40 tahun mati juga di tengah jalan, angkatan kedua yang masuk. Ya mudah-mudahan kan kita nggak kayak gitulah ya. 40 tahun berproses tapi nggak ada perubahan apapun. Minta Tuhan tolong dan Tuhan akan pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami punya begitu banyak berhala di dalam jiwa kami. Kami menjadi konflik, kami bersengketa, kami marah, kami saling lempar tuduhan, kami menghakimi, kami menyerang, kami mengkritik. Karena kami tidak mendapatkan yang kami inginkan Tuhan. Kami tidak mendapatkan yang sesuai dengan hawa nafsu kami, kemauan kami. Biar kiranya Tuhan terus boleh mengevaluasi setiap hati kami. Tuhan tolong dan Tuhan bukakan mata kami. Tolong kami untuk bisa mengakuinya karena sebagai dosa Tuhan, agar kami bisa kembali kepadamu. Tolong kami untuk boleh memperbaikinya. Berikan hikmat-Mu, berikan pengertian-Mu, sehingga waktu kami bekerja, kami menjadi bos, kami menjadi suami, menjadi istri, kami menjadi menantu, kami menjadi mertua, kami menjadi orang yang Tuhan berikan uang sangat banyak. Saat kami Tuhan percayakan kuasa yang sangat besar, saat Tuhan percayakan usia yang makin tua, kami itu benar-benar bisa menaklukkan kata-kata kami dan berhala kami di bawah kaki salib Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.